Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, Ibu Kusdarini SIPMTA dan Ibu Nila Wahyuni SAPMAP. Perkenalkan, nama saya Ana Isma Maula dengan NIM 2110842034. Pada hari ini, saya akan melakukan sidang skripsi dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi Sipaduko terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Jambi. Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini yaitu adanya suatu laju perkembangan dunia di mana setiap aspek kehidupan manusia itu sudah melalui adanya transformasi teknologi. Salah satu aspek di kehidupan manusia yang juga terpengaruh secara garis besar terhadap perkembangan teknologi itu sendiri adalah eh, pemerintahan. Dalam tata kelola pemerintahan, pengaruh adanya teknologi dalam pemerintahan itu disebut dengan e-government. Hal itu sendiri di Indonesia itu sudah dicantumkan atau sudah disahkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Lalu dari e-government itu sendiri muncul juga sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, di mana dalam suatu tata kelola pemerintahan itu berbasis dengan elektronik untuk memudahkan masyarakat. Lalu dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sendiri, pemerintah pusat itu mulai melakukan gencaran kepada pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan masing-masing daerahnya eh, melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, salah satu daerah yang ada di Indonesia yang secara aktif untuk berinovasi dalam SPB ini sendiri adalah Kota Jambi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan juga Kota Jambi itu udah mendapatkan peringkat keempat nasional indeks SPB tertinggi pada tahun 2024. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Kota Jambi adalah aplikasi Sipaduko atau aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi. Aplikasi ini sendiri itu melakukan pelayanan dalam bidang kartu tanda penduduk, elektronik, kartu identitas anak, akta kelahiran dan kematian, kartu keluarga, surat keterangan pindah warga negara Indonesia, dan permohonan reaksi cepat. Akan tetapi pada tahun 2024 sendiri, di mana terjadinya suatu penghargaan di Kota Jambi sendiri itu em, dalam pelayanan SPB malah terjadi penurunan. Dan juga jika dibandingkan dengan pengguna layanan yang konvensional, itu terdapat perbandingan lumayan tinggi, di mana pada pengguna layanan konvensional itu sebanyak 5.164 dan Sipaduko itu ada 2.205. Nah, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal dan terjadi beberapa fenomena yang eh, menjadi salah satu alasan kenapa menjadi dikasih salah satu alasan mengapa terjadi penurunan pada penggunaan aplikasi Sipaduko dalam pelayanan kependudukan pada tahun 2024. Yang pertama itu tidak adanya prosedur layanan di aplikasi Sipaduko, terutama pada aplikasi native atau aplikasi yang ada di handphone atau smartphone. Lalu tidak ada juga frequently asked question atau adanya pertanyaan paling sering diajukan atau ditanyakan, di mana hal itu akan sangat membantu masyarakat sehingga tidak perlu menghubungi admin aplikasi. Lalu dokumen yang tidak bisa diakses. Dalam hal ini dokumen itu ada dua, yaitu dokumen formulir dan juga itu dokumen kependudukannya. Nah, dari dokumen formulir itu sendiri banyak masyarakat itu yang tidak bisa mengakses untuk bisa melakukan pelayanan. Dan juga ada beberapa masyarakat yang eh, saat mendownload atau mengunduh dokumen eh, yang diberikan oleh Dukcapil kepada pengguna layanan itu tidak bisa juga diunduh. Lalu juga ada kesulitan login, minimnya sosialisasi yang hanya dilakukan 2 kali pada dari rentang tahun 2021 sampai tahun 2024 dan juga bug system serta rating aplikasi yang masih rendah di Google Play Store dan Google App Store dan tidak banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya tentang aplikasi Sipaduko itu sendiri.
Lalu dari permasalahan yang terjadi dari fenomena yang sudah disebutkan, saya merumuskan 3 masalah, yaitu bagaimana kualitas pelayanan pada aplikasi Sipaduko di Kota Jambi, bagaimana kepuasan masyarakat pada aplikasi Sipaduko di Kota Jambi, dan bagaimana pengaruh kualitas pelayanan aplikasi Sipaduko terhadap kepuasan masyarakat di Kota Jambi. Lalu, dalam hal ini saya menggunakan teori dari Hardiansyah yang menyatakan apabila masyarakat sebagai penerima pelayanan tidak merasa puas dengan suatu pelayanan yang diberikan, maka pelayanan tersebut dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien. Dengan teori pada variabel kualitas pelayanan yang saya gunakan itu adalah teori dari Agi Subarsono. Terdapat 3 indikator: efisien, responsif, dan non-partisipan. Lalu pada teori dari variabel kepuasan masyarakat, saya menggunakan teori dari Dudka yang terdapat 4 indikator. Yang pertama ada guarantee of warranty, complaint handling, resolution of problem, dan delivery communication. Untuk definisi konsep itu sendiri, untuk kualitas pelayanan adalah suatu bentuk pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan dari pengguna layanan. Lalu kepuasan masyarakat merupakan tingkat perasaan seseorang dalam memenuhi sesuatu yang memadai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan untuk brand teori sendiri itu dari Hardiansyah yang menyatakan apabila masyarakat sebagai penerima pelayanan tidak merasa puas dengan suatu pelayanan yang diberikan, maka pelayanan tersebut dipastikan tidak berkualitas dan tidak efisien. Untuk metode penelitian itu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan populasi dan sampel sebanyak 2025 untuk populasi dan 100 untuk sampel yang menggunakan teknik sampling disproportionate stratified random sampling. Untuk variabelnya itu saya menggunakan 2 variabel, variabel kepuasan kualitas pelayanan atau variabel X dan variabel kepuasan masyarakat atau variabel Y. Untuk jenis data itu sendiri adalah jenis data ordinal dan sumber data itu dari untuk sumber data primer itu dari kuesioner dan sekunder itu dari dokumen pendukung lainnya. Untuk teknik analisis data itu saya menggunakan kuesioner, dan untuk validitas dan reliabilitas itu saya menggunakan uji validitas moment person. Itu di mana dari uji yang dilakukan dari 25 item pernyataan itu lebih besar daripada 0,3 sehingga didapatkan bahwa setiap item pernyataan itu valid. Lalu untuk uji reliabilitas saya menggunakan uji reliabilitas Converge Alpha, di mana didapatkan pada variabel X itu nilainya 0,929 dan variabel Y itu 0,865, di mana kedua nilai tersebut itu lebih besar daripada 0,6 sehingga didapatkan bahwa kedua variabel itu reliable. Selanjutnya untuk lokasi penelitian itu di Kota Jambi dan untuk lokasi lebih jelas itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Untuk temuan dan analisis data, untuk karakteristik responden, yang pertama itu responden dengan umur 21 sampai 30 tahun itu menjadi mayoritas masyarakat yang menggunakan layanan kependudukan melalui aplikasi Sipaduko dengan persentase 46%. Lalu kedua itu responden dengan pekerjaan mayoritas paling banyak itu menggunakan aplikasi Sipaduko adalah PNS dengan presentasi 47%, dan responden dengan pendidikan terakhir mayoritas adalah S1 D4, terdapat 67 orang responden. Lalu selanjutnya itu untuk responden dengan jenis pelayanan paling banyak adalah akta dalam pelayanan yang terjadi adalah akta kematian, akta kelahiran sebesar 42%. Baik, selanjutnya itu statistik deskriptif, di mana variabel kualitas pelayanan atau variabel X itu mendapatkan rata-rata skor itu sebanyak 4,35 dengan nilai TCR atau nilai tingkat tercapai responden sebesar 86,96% yang termasuk ke dalam kategori baik. Lalu pada statistik deskriptif variabel kepuasan masyarakat atau Y itu rata-rata skor setiap indikatornya itu sebanyak 4,05 dengan nilai TCR sebanyak 81,05% yang termasuk juga dalam kategori baik. Nah, 2 variabel ini sendiri itu didapatkan kategori baik, namun masih perlu adanya peningkatan, terutama pada variabel kualitas pelayanan itu di indikator efisien, di mana indikator paling kecil itu diharapkan bisa ditingkatkan melalui perbaikan pelayanan untuk kemudahan layanan kepada masyarakat. Lalu untuk variabel kepuasan masyarakat itu perlu diperhatikan delivery communication, yang mana dari Disdukcapil sendiri itu perlu untuk meningkatkan terutama pada bagian prosedur pelayanan. Baik, selanjutnya itu ada statistik inferensial, di mana didapatkan nilai koefisien korelasi uji Kendall-Stau
dengan tabel itu adalah 0,302 yang lebih besar daripada 0,1654 atau nilai R tabel, sehingga didapatkan bahwasanya HA atau hipotesis alternatifnya itu diterima, berarti ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, lalu kuat hubungan variabel X dan Y itu kategorinya rendah karena berada di angka 0,20. Lalu untuk nilai arah atau arah dari variabel X ke Y-nya itu sendiri adalah nilai positif atau searah. Untuk nilai signifikasinya itu sebesar kurang dari 0,001 yang berarti korelasinya signifikan. Untuk koefisien determinasi sendiri itu didapatkan bahwa eh, 15,1% dalam persenan, sehingga maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat pengaruh dari variabel kualitas pelayanan aplikasi Sipaduko terhadap kepuasan masyarakat di Kota Jambi eh, secara positif dan signifikan sebesar 15,1%. Untuk kesimpulannya, pertama adalah kualitas pelayanan pada aplikasi Sipaduko itu menggunakan 3 indikator berdasarkan AG Subarsono, yaitu efisien, responsif, dan non-partisipan, dan mendapatkan nilai TCR sebesar 86,96% dengan kategori baik. Lalu kepuasan masyarakat didasarkan pada 4 indikator, yaitu guarantee or warranty, delivery communication, complaint handling, dan resolution of problem. Mendapatkan nilai TCR sebesar 81,05% dengan kategori baik. Untuk variabel kualitas pelayanannya itu pada aplikasi Sipaduko dengan uh, uh, dengan variabel kepuasan masyarakat di Kota Jambi memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,302 lebih besar daripada 0,1654 dengan signifikasi sebesar kurang dari 0,1. Kedua variabel itu berarti memiliki kekuatan hubungan kategori rendah yang positif dan koefisien determinasi sebesar 15,1%. Untuk saran sendiri, yang pertama, diharapkan di Dukcapil Kota Jambi untuk lebih gencar dalam melakukan sosialisasi dan promosi mengenai aplikasi Sipaduko pada semua lapisan masyarakat. Yang kedua, peningkatan efisien dalam perbaikan fitur pengunduhan dan unggah formulir, serta penambahan pelayanan pengiriman dokumen fisik ke rumah untuk KTP elektronik dan kartu identitas anak. Lalu, peningkatan responsivitas melalui pencantuman prosedur dan alur pelayanan pada beranda aplikasi, terutama di aplikasi natif atau aplikasi smartphone. Lalu yang terakhir itu penelitian lanjutan mengenai variabel-variabel lainnya terhadap kualitas pelayanan aplikasi Sipaduko yang berpotensi mempengaruhi kepuasan masyarakat di Kota Jambi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.